Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tanpa disadari, 4 bulan berlalu, dan sekarang, King Sui telah mendirikan gua keempatnya. Dia sekarang berada di alam Valet Jade Immortal, melihat 100 peti harta karun. Level keempatnya telah terbuka, dan hal-hal di dalamnya sama dengan level ketiga, tetapi lebih. King Sui masih puas dengan itu. Ada 240 pil aptitude, 240 pil potensial, 240 pil pertumbuhan, 600 kuali persegi ilahi, 600 kristal senjata ilahi, 60 pil kultivasi, 1 serangan tingkat, pertahanan, gerakan, pemulihan, daya tahan, kekuatan, keuletan, dan batu jimat penghindaran masing-masing. Mereka meningkatkan 7% dari atribut dasar senjata ilahi. Selanjutnya, dia perlu meningkatkan kualitas 100 Treasure Chest dan Treasure Basin. Peningkatan senjata ilahi pedang terbang membuat King Sui menghela nafas lega. Menaikkan kelasnya ke kelas 17, 18, atau 19 akan membutuhkan jumlah yang sama dari kuali persegi ilahi dan kristal senjata ilahi. Setiap kelas membutuhkan 200 masing-masing. Jumlah ini adalah yang dibutuhkan setelah Treasure Basin dan 100 Treasure Chest meningkatkan nilai mereka. Dengan itu, 600 kuali persegi ilahi dan kristal senjata ilahi yang dia peroleh kali ini akan cukup baginya untuk meningkatkan 3 tingkat pedang terbang dan memungkinkannya mencapai kelas 19. Setelah meningkatkan kualitas kristal senjata ilahi dan kuali kotak ilahi, King Sui mulai bekerja untuk meningkatkan pedang terbang senjata ilahi. Pedang biduk, pedang terbang senjata ilahi. Kelas 19. Mengizinkan anggota dari partai sendiri menerima kerusakan 10% lebih sedikit. Efeknya akan dipertahankan selama seluruh pertempuran. Meningkatkan 19% kecepatan pemulihan diri, semua serangan, dan pertahanan sebesar 3,8 miliar Dao Force, mengurangi kerusakan tambahan sebesar 3,8 miliar Dao Force, dan mengurangi 19% kerusakan yang diterima. Divine Weapon Seal diaktifkan. Bisa disematkan dengan talisman stone. Serangan, pertahanan, penghindaran, pemulihan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, dan serangan kekerasan meningkat sebesar 7%. Bagian terbesar dari pedang terbang adalah mengurangi kerusakan yang ditimbulkan pada diri sendiri. Saat ini, itu bisa mengurangi sekitar 30% dari kerusakan yang diterima dan ini pasti sangat menakutkan. Selain itu, peningkatan kecakapan menyerang dianggap baik untuk King Sui. Hal lain adalah bahwa kemampuan menyerang dari pedang terbang senjata ilahi juga sangat menantang surga. Itu, bersama dengan pengurangan kerusakan adalah efeknya yang paling menakutkan. Peningkatan ke alam gua miliknya, selain terobosan pada pedang terbang senjata ilahi, membuat kekuatan King Sui meningkat. Pertahanannya sendiri mencapai hampir 250 miliar Dao Force. Menerobos ke tingkat keempat dari alam gua meningkatkan ini sekitar 1 miliar Dao Force. Selain 600 juta kekuatan Dao dari pedang terbang senjata ilahi, serta efek dari pagoda harta karun takdir surgawi pertahanan dan pagoda harta karun takdir surgawi yang termasuk mengurangi kerusakan tambahan, pertahanan King Sui saat ini sekitar 320 miliar kekuatan Dao. 9 benua gunung tidak mencapai terobosan dan masih di kelas 7. Itu bisa meledak dengan 5 kali kekuatan fisiknya, mencapai kecakapan menyerang yang sedikit lebih dari 20 miliar Dao Force. King Sui sangat puas dengan itu. Saat ini, dunia tempat dia berada tidak seburuk itu dan tidak banyak orang yang bisa menekannya. Bahkan jika mereka bisa, akan ada batasan seberapa banyak mereka bisa melakukannya. Misalnya, ketika dia bertemu dengan yaksa emas tua yang memiliki serigala emas di lain waktu, King Sui tidak dapat menyakiti lelaki tua itu bahkan dengan transposisi stelarnya. Saat ini,
transposisi stelarnya mungkin dapat membunuh lelaki tua itu secara instan. Inilah celah mereka. Inilah yang dimaksud dengan terobosan. Selain itu, King Sui juga menemukan masalah. Gua emasnya dan gua ungu emas di dantiannya tampaknya memiliki kekuatan yang mendominasi. Apa yang King Sui anggap aneh adalah bahwa setelah dia mencapai terobosan ke alam gua, Kaisar Qi-nya juga sepertinya telah melalui semacam terobosan. Itu mengisi King Sui dengan aura penguasa yang dapat digunakan untuk menekan orang lain. Bagaimanapun, itu adalah Qi Kaisar. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, ada manusia dan dewa. Kaisar manusia dikatakan sebagai eksistensi yang bisa menjadi tandingan Raja Ilahi, Kaisar Ilahi, Raja Iblis, dan Kaisar Setan. King Sui tidak yakin apakah alam gua membawa terobosan pelet Kaisar Qi, atau pelet Kaisar Qi yang membawa terobosan ke gua. Namun, itu adalah hal yang baik secara keseluruhan, dan dia sekarang memiliki kekuatan Kaisar. Kaisar mengatur semua kehidupan di dunia, dan selama kekuatan Kaisar seseorang cukup kuat, seseorang akan mampu menekan lawan-lawannya. Kekuatan Kaisar King Sui belum terlalu menakutkan, tapi dia pasti bisa menghentikan tekanan dari orang lain kecuali raja kerajaan dan di atasnya. Dia bahkan mungkin bisa sedikit menekan Royal Kings. Pusaran gua ungu emas menelan dan melepaskan energi, memancarkan esensi yang menyehatkan tubuh King Sui. Saat ini, pelet Kaisar Qi menjadi semakin cemerlang dan berkilau, dan gua ungu emas memantulkan cahaya ungu emas samar ke atasnya. Meskipun itu masih hanya mengurangi 20% dari semua kemampuan lawan, kekuatan Kaisar sangat kuat. Di masa depan, itu bisa digunakan untuk menekan lawan, memungkinkan kekuatan King Sui ditampilkan pada tingkat yang luar biasa. Selama beberapa bulan, King Sui tinggal di aula masakan kekaisaran untuk berkultivasi, kadang-kadang merawat pasien dan mengalami kehidupan. Bei Huangfan tidak muncul sekali beberapa bulan ini karena dia telah menjalani kultivasi terpencil yang sangat lama. Ketika seseorang mengasingkan diri, itu bukan karena mereka tidak mau makan atau minum, tetapi mereka akan mencari tempat yang tenang di mana mereka tidak akan diganggu oleh orang lain. Mereka kemudian akan memahami Dao Surgawi, berkultivasi dan bermeditasi dalam kedamaian dan keheningan. Golden Yaksa, salah satu dari 4 klan besar, telah menghilang. Meskipun mereka tidak sepenuhnya musnah, tidak banyak dari mereka yang tersisa. Sisa-sisa tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bangkit di 9 benua lagi dan bahkan jika hari itu akan datang, itu akan bertahun-tahun kemudian. Saat ini, King Sui merasa ingin bergerak di Istana 5 Harimau Abadi. Dia merasa bahwa kekuatannya ada di sana dan selama periode waktu ini, dia telah mengalami perubahan yang menakutkan, peningkatan kualitas. Dia merasa bahwa dia mungkin bisa bertarung habis-habisan dengan Istana Abadi 5 Harimau sekarang, tetapi tidak yakin seperti apa penjaga Istana Abadi 5 Harimau. Inilah yang paling dikhawatirkan King Sui. Karena itu, dia berencana melakukan perjalanan ke Istana Ilahi untuk mendapatkan beberapa informasi tentang itu. Sudah sangat lama sejak dia pergi ke sana. Meskipun Zhang Yue tidak terlalu kuat, Imperial Cuisine Hall sekarang menjadi milik Istana Ilahi. Selain itu, aula masakan kekaisaran milik King Sui yang reputasinya tidak lagi seperti sebelumnya. Dia sekarang terkenal dan juga dipandang sebagai tabib yang ajaib. Saat ini, Imperial Cuisine Hall juga dianggap sebagai tempat suci. King Sui tidak khawatir orang lain akan meletakkan tangan mereka di aula masakan kekaisaran. Saat ini, dia memiliki banyak hal di tangannya. Misalnya, ada beberapa orang yang belum sepenuhnya dia tangani, dan mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Imperial Cuisine Hall. Bahkan jika pasien telah dirawat sepenuhnya, tidak ada yang menjamin bahwa mereka tidak akan terluka atau memiliki masalah lain di masa depan. Oleh karena itu, keamanan Imperial Cuisine Hall bisa dikatakan terjamin. Istana Ilahi. Melihat kedatangan King Sui, banyak orang menyambutnya dengan gembira. Tidak banyak orang di Istana Ilahi dan mereka semua sekarang menyadari kemampuan dan keterampilan medis King Sui yang kuat.
Mereka juga tahu bahwa Dewa Pertempuran Emas yang lama selalu ingin menyerahkan posisi penguasa istana kepada King Sui, tetapi yang terakhir bersikeras menolak. King Sui menyapa yang lain di jalan dan berjalan ke tempat Dewa Pertempuran Emas dulu berada. Dewa Pertempuran Emas baru saja akan keluar dari aula ketika dia melihat King Sui dan tersenyum. "Mengapa Anda berpikir untuk mengunjungi lelaki tua ini?" "Tuan tua, saya selalu berpikir untuk datang, tetapi rencana saya telah tertunda karena beberapa hal dan saya hanya bisa datang sekarang." King Sui berjalan ke meja batu di halaman dan menuangkan 2 cangkir teh. "Ayo, aku tahu kamu mungkin tidak akan datang jika tidak ada yang mengganggumu. Apa yang ingin kamu ketahui?" Orang tua itu semakin tua dan dengan demikian dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia sebenarnya merasa sangat bahagia. Setidaknya, penilaiannya masih bagus dan dia sangat puas dengan pemuda di hadapannya ini. King Sui benar-benar bisa disebut keberadaan generasi yang tak tertandingi. "Aku ingin tahu apakah penjaga istana 5 harimau abadi itu kuat." King Sui tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Dewa Pertempuran Emas yang lama tidak menyangka King Sui akan menanyakan ini. Dia memikirkannya dan berkata, "King Sui, alasan bahwa istana abadi 5 harimau dapat bertahan begitu lama dan menjadi sekutu dengan gerbang iblis bukan hanya karena mereka kuat. Itu juga karena binatang penjaga mereka." King Sui mengerti setelah mendengar ini. Binatang penjaga mereka sangat kuat. Namun, dia bertanya sekali lagi, "Bisakah Tuan Tua memberitahuku apa itu binatang penjaga?" Dewa Pertempuran Emas menghela nafas dan menambahkan, "Ini adalah spesies langka kuno yang berada di puncak usianya. Itu adalah harimau Jiao berkaki 8. Harimau Jiao berkaki 8, King Sui tidak akrab dengan binatang iblis ini. Dia bertanya dengan bingung, bahkan jika itu adalah Dragon Tiger yang bermutasi, itu tidak mungkin sekuat itu, kan? Jiao juga tidak sekuat itu. King Sui, kamu terlalu meremehkan binatang iblis. Ada juga Jiao yang telah melampaui naga yang sebenarnya. Harimau Jiao berkaki 8 juga merupakan keberadaan yang menakutkan di zaman kuno. Mereka adalah spesies yang dapat mencapai tingkat ke-8 dari alam gua. Ini adalah ekstremitas. Hanya spesies berdarah murni dan kuat yang dapat mencapai tingkat ke-9 dari alam gua. Bagi yang lain, tingkat ke-8 sudah menjadi batasnya." Dewa Pertempuran Emas tua memandang King Sui dan berkata, "Tingkat ke-8 dari alam gua, King Sui saat ini berada di tingkat ke-4 dan masih agak jauh dari tingkat ke-8. Untungnya, dia memiliki kekuatan kaisar dan tidak takut dia akan ditekan. Namun, dia tidak yakin apakah Jiao Tiger berkaki 8 ini masih berada di alam gua dan dia tidak tahu kekuatan pastinya." "Tuan tua, apa penjaga istana ilahi kita?" King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya pikir Anda tahu. Binatang penjaga istana ilahi kami adalah burung gagak penghambat langit berdarah campuran." Dewa Pertempuran Emas tua tersenyum dan berkata, "King Sui tahu tentang burung gagak yang menghalangi langit. Mereka juga eksistensi yang kuat di zaman kuno. Dikatakan bahwa burung gagak yang menghalangi langit juga merupakan keturunan burung phoenix. Namun, tidak ada yang membuktikan hal ini. Naga dikenal memiliki banyak keturunan, tetapi hal yang sama berlaku untuk burung phoenix. Elang, burung pipit, luan, roks, burung layang-layang, dan spesies lainnya memiliki sedikit darah phoenix di dalamnya. Inilah yang ditulis oleh beberapa buku sejarah. Gagak penghalang langit istana ilahi hanya berdarah campuran. Bukankah itu hanya setengah lebih kuat dari seorang totok? Salah, menjadi blasteran berarti akan beberapa kali lebih lemah. Namun, bahkan gagak yang menghalangi langit berdarah campuran sudah menjadi eksistensi yang kuat. Gagak pengganggu langit darah campuran istana ilahi telah melindungi istana ilahi selama bertahun-tahun sejak istana ilahi ini didirikan. Namun, istana ilahi kami belum didirikan selama itu. Alasan kami dapat memiliki kedudukan di domain Kaisar Utara juga karena itu." Dewa Pertempuran Emas yang lama sangat hormat pada penyebutan gagak penghambat langit berdarah campuran.
Bagaimanapun, itu lebih tua dari semua orang di sini. Saya ingin melihatnya. King Sui memikirkannya dan berkata, "Ayo, itu ada di belakang gunung," kata Dewa Pertempuran Emas Tua. King Sui pergi ke belakang gunung tetapi tidak melihat binatang penjaga. Namun, kekuatannya tidak seperti sebelumnya, dan sense spiritualnya sangat kuat. Dengan demikian, dia bisa merasakan aura yang kuat itu. Untuk dapat berdiri melawan Istana Abadi 5 Harimau di domain Kaisar Utara, ini berarti bahwa gagak penghalang langit Istana Ilahi sangat kuat dan jelas tidak lebih lemah dari Harimau Jiao berkaki 8. Oleh karena itu, King Sui datang untuk melihat penjaga Istana Ilahi. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan keberadaan yang kuat ini untuk membantunya. King Sui berdiri di sana dengan tenang. Setelah sekitar 1 jam, King Sui mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak gunung. Ada seekor burung besar yang berwarna hitam pekat seperti tinta. Itu tidak terlalu besar dan tingginya hanya sekitar 2 meter, memancarkan topan samar yang seperti awan hitam. Matanya berbinar. King Sui terbang langsung menuju puncak gunung itu dan berkata, "King Sui menghormati Tuan Penjaga." "Haha, jadi kamu King Sui. Tidak perlu terlalu sopan. Saya telah mendengar nama Anda berkali-kali tetapi tidak menyangka Anda begitu mudah." Lumayan. Istana Ilahi mungkin bisa terbang karenamu." Suara pria paruh baya yang dalam terdengar. Tidak ada yang istimewa dari suara ini, tetapi itu memberikan perasaan ramah yang membuatnya tampak sangat mudah diajak bergaul dan bahwa orang akan diyakinkan olehnya. "Lord Guardian terlalu baik. Saya memiliki beberapa hal di sini sebagai hadiah." King Sui mengeluarkan beberapa barang. Ada pelet garis darah, buah iblis kuno, dan lainnya. Masing-masing barang itu tak ternilai harganya. King Sui telah mendengar apa yang Dewa Pertempuran Emas Tua telah sebutkan sebelumnya bahwa ini adalah gagak penghambat langit berdarah campuran. Gagak yang menghalangi langit tampaknya tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap hal-hal ini, tetapi menatap King Sui dengan tenang dan bertanya, "Anda ingin bantuan saya?" King Sui menggelengkan kepalanya. "Lord Guardian, kamu terlalu banyak berpikir. Jangan anggap aku orang seperti itu. Hanya karena ketulusan saya ingin memberikan ini kepada Anda. Pasti tidak ada niat tersembunyi lainnya di belakang mereka." King Sui ingin membuat gagak yang menghalangi langit membantunya tetapi tidak ingin menggunakan apapun untuk mengendalikannya. Ini bukan tentang apakah dia bisa melakukan ini atau tidak, tapi dia tidak pernah berpikir untuk melakukannya. Selain itu, King Sui sangat menghormati keberadaan yang kuat ini. "Aku percaya padamu, tapi hal ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya," kata gagak yang menghalangi langit dengan sangat serius. "Terimalah mereka. Saya tidak hanya memiliki 1 set ini. Saya akan bisa menyiapkan set lain jika diberi waktu." Gagak yang menghalangi langit tidak menolak lebih jauh dan menerima hal-hal ini. Setidaknya, hal-hal ini dapat meningkatkan kemurnian garis keturunannya hingga 10% atau bahkan lebih. Dia hanya dari garis keturunan blasteran dan jika dia bisa mencapai 80% dari garis keturunan darahnya, maka kemampuannya akan bisa meningkat pesat. Ketika King Sui bersiap untuk pergi, gagak yang menghalangi langit berkata, "Saat ini, hal terpenting bagi Anda adalah berkultivasi. Ketika Anda cukup kuat, tidak ada yang perlu Anda perjuangkan." King Sui kembali setelah tinggal di Istana Ilahi selama setengah hari. Dia percaya pada kata-kata gagak yang menghalangi langit. Itu menunjukkan bahwa gagak yang menghalangi langit tahu apa yang dia pikirkan, jadi King Sui memutuskan untuk menunggu sebentar. Beberapa hari kemudian, seseorang datang ke Imperial Cuisine Hall. King Sui tercengang saat seorang wanita masuk. Dia memiliki sosok yang ramping, seperti peri yang turun dari langit berbintang yang luas. Auranya anggun, dan kata bermartabat tidak cukup untuk digunakan untuk menggambarkan dirinya. King Sui merasa bahwa dia hanya bisa digambarkan sebagai makhluk surgawi. Matanya seperti bulan yang cerah di langit, murni namun dalam, mengesankan dan tampak cerdas sehingga sulit bagi seseorang untuk menatap matanya. Bahkan sekarang,
King Sui masih merasa heran dan malu dengan ketidaksukaannya. Sepertinya ada lapisan kabut tipis di sekelilingnya. Dia mengenakan pakaian putih dengan gambar Divine Phoenix seputih salju. Dia memancarkan kekuatan yang kuat dan mengeluarkan aura yang kuat. Shen Huang, untuk berpikir bahwa dia memberi King Sui kejutan sekali lagi. Dia telah dapat menemukannya sebelumnya, dan kali ini, dia menemukannya sekali lagi. Ketika King Sui meninggalkan kota Phoenix, dia berada dalam pengasingan dan karenanya dia hanya meninggalkan sepucuk surat. Dia tidak tahu di mana dia akan berada dan dengan demikian, tidak memberitahu dia apapun tentang keberadaannya. Dia hanya mengatakan padanya bahwa dia akan menuju utara. Saat itu, dia telah berencana untuk membuka Imperial Cuisine Hall di Northern Blue City yang berada di sebelah Phoenix City. Namun, setelah menemukan tempat dan bahkan sebelum bisnis dapat dimulai, King Sui telah meninggalkan tempat itu. King Sui berdiri dengan gembira dan bertanya, "Kamu telah keluar dari pengasinganmu. Bagaimana Anda menemukan tempat ini?" "Saya juga tidak tahu. Saya terus merasakan koneksi yang tak terlukiskan dan tidak membuang waktu untuk datang ke domain Kaisar Utara ini. Terlalu mudah menemukanmu saat sampai di sini. Anda telah menyebabkan terlalu banyak keributan," ucap Shen Huang tersenyum. "Saya sangat gembira." King Sui membawa Shen Huang dengan senang hati dan memutar beberapa putaran. King Sui baru saja menurunkannya dan melihat ke arah pintu ketika dia melihat Bei Huang Fan berdiri di sana. Saat ini, dia sedang melihat King Sui dan Shen Huang. Bei Huang Fan tidak tahu kapan dia tiba, tapi sejak itu, matanya terfokus pada King Sui dan Shen Huang. King Sui sebenarnya tidak takut mereka bertemu satu sama lain. Mereka juga tahu bahwa mereka bukan satu-satunya, jadi dia tidak menyembunyikan apapun. "Nyonya muda, izinkan saya memperkenalkan." Saat King Sui mulai, dia menarik Shen Huang dengan satu tangan dan Bei Huang Fan dengan tangan lainnya dan berjalan menuju halaman belakang. Bei Huang Fan berdiri di samping Shen Huang adalah pemandangan yang harus dilihat. Keduanya sama gemerlapnya bulan, memantulkan kecantikan mereka satu sama lain. Kedua wanita itu sama-sama terkejut dengan kecantikan satu sama lain. Wanita cantik seperti mereka itu sombong, tapi itu adalah pertama kalinya dalam hidup mereka ketika mereka mengira orang lain lebih tampan. Sejujurnya, King Sui tidak bisa memilih siapa yang lebih cantik di antara mereka. Mereka berdua sangat cantik tanpa celah. Ini adalah nona muda dari Istana Abadi Tai, Bei Huang Fan. Dia adalah Shen Huang dari organisasi Phoenix. King Sui memberikan pengantar sederhana. "Apa kabar? Kamu benar-benar cantik," Bei Huang Fan memujinya sambil tersenyum. "Tidak, saya baru saja berpikir bahwa kecantikan Anda melebihi kecantikan saya," Shen Huang membalas dengan tulus. "Kamu juga merasa seperti itu?" Bei Huang Fan bertanya, mencerminkan nada Shen Huang. Shen Huang tertegun sesaat sebelum tersenyum. Siapa yang tahu bahwa orang brengsek seperti dia bisa membuatmu melayaninya? "Saya baru saja akan mengatakan itu." Bei Huang Fan mengira mereka rukun. Mereka menyingkirkan King Sui dan terus mengobrol. Seolah-olah mereka tiba-tiba teringat akan kehadirannya, mereka berbalik untuk melihatnya menggambar. Dia menggambar Bei Huang Fan sebelumnya, dan sekarang dia menggambar Shen Huang dan keajaiban muncul sekali lagi. Dia menggambar lukisan kecantikan lainnya. King Sui linglung dan kaget saat dia melihat lukisan di depannya. Dulu ada 12 lukisan kecantikan dan sekarang ada 14. Itu adalah pemandangan yang mempesona, dengan masing-masing cukup indah untuk menyebabkan kehancuran sebuah kota. Ini adalah... Bei Huang Fan terkejut. Kedua wanita itu menemukan diri mereka di antara lukisan-lukisan yang digambar King Sui dan menyimpulkan bahwa yang lain pasti wanitanya juga. "Istriku, sama seperti kalian berdua," King Sui tersenyum dan menjawab. Dengan tidak ada lagi yang bisa dikatakan, dia menyimpannya. Lukisan-lukisan itu hampir tidak cukup untuk menangkap kecantikan para wanita atau sifat mereka. Bei Huang Fan telah melihat Ye Jiange, King Hanye, dan beberapa lainnya. Namun,
Ada wanita lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah keluar dari pengasingannya, King Sui dikejutkan oleh kemampuan Shen Huang. Dia tidak pernah menemukan kekuatannya sebelumnya dan tidak pernah berpikir bahwa dia lebih kuat dari dia. Sekarang dia tahu, dia terkejut mengetahui bahwa dia setara baik dalam kekuatan dan kultivasi dengan Bei Huang Fan. Bei Huang Fan juga baru saja menyelesaikan kultivasinya yang terpencil. Kedua wanita itu secara alami bukan tandingan King Sui, tetapi mereka masih cukup kuat. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan sejajar dengan para ahli top di klan yang kuat. Setelah perjalanan ke Istana Ilahi, dia menyadari bahwa kemampuannya sekarang tidak akan memungkinkan dia untuk mengalahkan Istana Abadi 5 Harimau. Saat memikirkan Istana Abadi 5 Harimau, pikiran King Sui melayang ke Tantai Lingyan. Dia bertanya-tanya apakah dia ada di sana sekarang, apakah kemampuannya telah meningkat sejak pertemuan terakhir mereka, apakah dia menyerah pada darah iblis. Sementara King Sui memikirkannya, Raja Iblis, Tantai Lingyan berada di tanah yang aman dari dunia luar. Dia berdiri di antara surga dan bumi. Rambut panjangnya tergerai dengan warna darah, dengan wajah secantik dan sedingin salju. Dia hanya berdiri di sana seperti patung es. Tubuhnya ramping, dan matanya seperti gambar. Mereka cantik dan tenang. Namun, orang bisa melihat dunia dingin di dalam diri mereka. Jika King Sui melihatnya, dia tidak bisa berkata-kata. Dia adalah Tantai Lingyan, wanita yang telah menghilang. Dia memegang pedang Dewi di tangannya, pedang yang menggabungkan semua Cold Frost 9 benua. Kepingan salju menghiasi permukaannya. Old Turtle memperhatikan Tantai Lingyan dari jauh, matanya dipenuhi dengan sedikit kesengsaraan. Tubuh raksasa itu sepertinya telah menua saat dia mengangkat kepalanya ke langit. Pada akhirnya, dia masih berada di jalur ini. Tuan tua, saya telah mengecewakan Anda. Nona muda masih mengambil jalan ini pada akhirnya. Penyu tua yang sangat besar itu seperti orang tua yang merangkak di atas bumi yang agung. Ayah ibu, putri Anda akan membuat mereka membayar hutang darah yang mereka miliki dengan klan Tantai kami. Tapi, mengapa tiba-tiba Anda merasa putri Anda kehilangan sesuatu? Tantai Lingyan memiringkan kepalanya ke langit. Kata-katanya seperti angin dingin musim dingin dan tenang seperti laut. Dia sepertinya telah melupakan banyak hal akhir-akhir ini. Ada siluet kabur yang akan muncul di awal, tapi bahkan menghilang seiring waktu. Namun, di suatu tempat jauh di dalam jiwanya, siluet buram itu tetap ada. Rasanya sangat familiar, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Dia adalah Raja Iblis sejati. Dia akan membuat mereka membayar hutang darah sebelum kembali ke gerbang iblis. Itu miliknya. Tidak peduli berapa kali penyu tua menyebutkan King Sui, Tantai Lingyan sepertinya tidak dapat mengingatnya. Dia mengingatkannya berkali-kali dan memberitahunya bahwa King Sui adalah orang penting. Istana Abadi 5 Harimau. 5 Istana Abadi Harimau telah diwariskan selama beberapa generasi, dengan binatang penjaga yang hebat sebagai perlindungannya. Itu seperti utopia. Tidak peduli seberapa kacau di luar sana, di sini selalu damai berkat perlindungan harimau Jiao berkaki 8 mereka. Ratusan tahun yang lalu, klan Tantai adalah kandidat yang paling mungkin untuk mengambil alih gerbang iblis. Pesaing lainnya adalah klan Mo. Dikatakan bahwa nenek moyang Mo klan termasuk di antara klan Demon Gate yang paling kuat. Persaingan untuk menjadi penguasa istana gerbang iblis telah membuat klan Mo membentuk aliansi dengan klan Beiwang dari Istana Abadi 5 Harimau. Setelah itu, mereka telah memusnahkan hampir semua klan Tantai. Hanya sedikit yang selamat. Old Turtle telah menyelamatkan Tantai Lingyan yang dibius saat itu. Tantai Lingyan telah dibius oleh Beiwang Miaoyuan dari klan Beiwang. Dia adalah tuan muda kelima dari klan dan merupakan keajaiban mereka. Tidak mengherankan baginya untuk mengambil alih klan Beiwang, bahkan mungkin Istana Abadi 5 Harimau akan menjadi miliknya. Dia selalu terpikat pada kecantikan Tantai Lingyan, tetapi yang terakhir bahkan tidak akan meliriknya. Dia telah ditolak tanpa ragu-ragu ketika dia mengaku,
dan ini membuat Beiwang Miaoyuan mengamuk tentang penghinaannya, menyimpan dendam sejak itu. Ada orang lain yang berpartisipasi dalam pembantaian pada saat itu, seperti yang ada di benua naga hijau yang dihancurkan oleh King Sui. Tantai Lingyan bisa mengingatnya sejelas hari ketika dia kembali. Ada perayaan di Istana Abadi 5 Harimau hari ini. Itu adalah acara pernikahan master kelima klan Beiwang, pernikahan Beiwang Miaoyuan. Ini akan menjadi istri ke-10-nya dan banyak lainnya dari gerbang iblis datang untuk hadir. Tak satu pun dari sekutu mereka di domain utara yang berani mengambil risiko tidak hadir. Bahkan jika sekutu mereka, Golden Yaksa, telah menghilang, masih belum ada orang yang bisa merampok Istana Abadi 5 Harimau dari posisi mereka. Sementara Guardian Beast mereka ada di sekitar, itu adalah tempat berlindung mereka. Tidak ada yang bisa mengangkat jari ke arah mereka. Oleh karena itu, klan Beiwang duduk dengan nyaman di puncak. Di tengah-tengah pertukaran anggur dan piala dan kegembiraan yang ramai, tiba-tiba ada hembusan angin musim dingin. Mengapa dingin sekali? Seseorang berbicara saat mereka gemetar. Aku penasaran. Tidak peduli seberapa dingin di sini, kita tidak pernah merasakannya. Aneh. Setiap manusia biasa akan mati beku. Aneh. Aneh sekali. Klang. Setelah kilatan cahaya, suara yang tajam terdengar. Pantulan cahaya dari pedang yang diiris dari atas. Kedua kaki Beiwang Miaoyuan dipotong-potong tepat saat dia menikmati anggurnya. Ah! Jeritan ngeri memecah suasana ramai saat awan gelap berkumpul di atas. Siapa Beiwang Miaoyuan? Dia adalah penerus klan Beiwang dan Istana Abadi 5 Harimau, keajaiban langka. Dia telah mencapai usia legal dan sedikit lebih tua dari tuan muda lainnya di gerbang iblis, tetapi kemampuannya bahkan lebih tinggi dari mereka. Siapa yang mengira kakinya akan dipotong-potong bahkan sebelum ada yang mengantisipasi serangan itu? Awan es. Sepotong besar awan es muncul di langit dengan penyu ilahi raksasa bertengger di atasnya. Kau siapa? Beraninya kau menyerang klan Beiwang? Seorang anggota yang lebih tua berteriak dengan marah ke langit di atas. Slaas. Dalam sekejap, lelaki tua itu terbelah menjadi dua. Klan Beiwang, aku tidak yakin apakah kamu masih ingat klan Tantai. Suara dingin sepertinya turun seperti hujan, dan keheningan yang memekakkan telinga memenuhi tempat itu. Itu terjadi sekitar 150 tahun yang lalu, tetapi semua orang tahu apa yang telah terjadi. Kura-kura ilahi besar muncul di langit, di samping keindahan es. Rambutnya merah padam, kehadirannya sembrono dan flamboyan saat dia melihat mereka dengan jijik. Orang-orang di bawah merasa sulit bernapas dari auranya. Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia adalah putri dari klan Tantai, tubuh iblis yang langka. Dia adalah dewa iblis, dewa iblis. Tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Seorang pria tua mendesah. Cepat, beritahu Patriark dan Guardian, ucap pria tua tersebut. Tempat itu berubah menjadi kekacauan dengan orang-orang melarikan diri dari tempat kejadian. Mereka adalah tamu yang diundang oleh klan Beiwang, dan mereka tidak peduli lagi. Banyak yang hanya ingin pergi, dan ada beberapa anggota klan Beiwang dalam campuran yang ingin memanfaatkan peluang kekacauan untuk melarikan diri juga. Pedang es menebas orang-orang ini, dan tidak ada orang lain dari klan Beiwang yang berani bergerak setelah itu. Orang utama dari klan Beiwang tidak jauh. Dia datang dalam sekejap. Mata orang tua itu memerah saat melihat anggota tubuh Beiwang Miaoyuan yang terpotong-potong, dan pada saat itulah tebasan lain dari pedang es memenggal Beiwang Miaoyuan. Bagaimana rasanya, Beiwang Yiding, menjalani semua yang telah kau lakukan pada klan Tantai? Beraninya kau membius klan Tantai dengan mabuk abadi dan hampir melenyapkan klan Tantai semua dalam satu malam, kata Tantai Lingyan sambil menatap lelaki tua itu dengan dingin. Aku akan memiliki hidupmu, aku akan memiliki hidupmu. Aku akan membuatmu memohon kematian. Orang tua itu berteriak, dum. Dia melompat hanya dengan satu hentakan kakinya. Ada cahaya samar di sekelilingnya dalam bentuk harimau yang sangat besar. Sebuah pedang emas muncul di tangannya,
dengan harimau darah yang menerkam terukir di atasnya. Pembunuh jiwa naga api es. Hawa dingin yang melonjak meluncur ke langit. Uap di langit semuanya telah membeku saat bergegas menuju lelaki tua itu. Beng, seperti gunung berapi, nyala es membumbung tinggi. Terdengar raungan keras seperti naga sebelum semuanya menjadi tenang sekali lagi. Satu gerakan, hanya dengan satu gerakan, orang tua itu tewas. Dampak itu terlalu menakutkan. Inilah artinya menggiling lawan menjadi debu. Tubuh iblis. Tidak ada cara untuk mempertahankannya, tidak mungkin, kata salah satu lelaki tua itu, matanya memantulkan campuran kesedihan dan keselamatan. Ledakan es, bumi beku. Booming, pedang es jatuh dari atas. Ada ledakan terkonsentrasi yang mengguncang bumi saat teratai beku meletus saat bersentuhan. Visual dari 100 bunga yang bermekaran sangat menakjubkan tapi fatal. Hidup menjadi abu begitu saja. Master Guardian, seseorang memanggil Guardian Beast. Semuanya telah terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dan seharusnya sudah diberitahu tentang situasinya. Binatang penjaga tidak muncul setiap saat dari gangguan musuh, hanya ketika klan sedang menghadapi ancaman besar, atau ketika klan memohon bantuan. Muawom, menanggapi permintaan mereka, seekor binatang iblis muncul dari jauh. Itu memiliki kepala naga putih yang ganas di tubuh harimau hitam raksasa. Ada sepasang tanduk naga di kepalanya. Bagian paling menarik dari binatang iblis ini adalah 8 kakinya. Mereka aneh tapi terkoordinasi dengan baik. Beberapa binatang iblis, seperti kelabang, bisa memiliki lebih dari 100 kaki. Bahkan yang lebih kecil memiliki 30 kaki dan jumlahnya mempengaruhi kecepatannya. Ia berlari lebih cepat dengan lebih sedikit kaki. Itu seperti kelabang. Mereka yang memiliki 30-40 kaki masih bergerak dengan kecepatan tinggi. Kecepatan Jiao Tiger berkaki 8 secara ajaib juga cepat, dengan daya tahan yang tinggi. Mereka semua bisa bergerak sekaligus atau bergiliran beristirahat, dan masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Kura-kura tua, kenapa kau datang ke sini untuk mati? Jiao Tiger berkaki 8 berbicara dengan suara rendah dan maskulin. Saya masih memiliki tubuh yang mampu. Sayang sekali Anda memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan. Sayang sekali, kata kura-kura tua, menggelengkan kepala dan mendesah. Muawumim, raungan Jiao Tiger berkaki 8 terdengar seperti campuran teriakan harimau dan naga. Itu melengkungkan tubuhnya dan berbaring. Sepasang mata hitamnya seperti lubang hitam, memancarkan cahaya dingin. Sambaran petir hitam keluar dari gua di belakang harimau Jiao berkaki 8. Tantai Lingyan sangat tenang. Pedang Dewi di tangannya bersinar lebih terang, sampai terlihat hampir transparan. Dia mengangkatnya. Gerakannya tidak tergesa-gesa. Awan es terbentuk dalam sekejap dan kepingan salju menari-nari di udara di atas. Setiap kepingan salju sebesar kepala manusia. Di bidang yang diselimuti salju ini, gerakan tampak menjadi kaku, diperlambat oleh dingin yang membekukan saat udara dingin memenuhi tubuh mereka. Dengan kilatan siluet merah darah Tantai Lingyan, lapisan merah cerah mengelilinginya sebelum dia menyerang Jiao Tiger berkaki 8 dan mengayunkan pedangnya. Muawom, 8 gua di belakang harimau Jiao berkaki 8 muncul sekaligus, menyatu menjadi pusaran air yang aneh untuk melawan serangan mengerikan Tantai Lingyan. Pecah. Tantai Lingyan memerintahkan dengan tenang. Suaranya menembus, dan pedangnya mendaratkan tandanya di punggung harimau Jiao berkaki 8, memotong 2 kakinya dengannya. Groar, jeritan kesedihan memotong udara, tetapi sudah terlambat untuk kekhawatiran lebih lanjut. Itu berbalik dan melarikan diri. Apa menurutmu kau bisa melarikan diri setelah membunuh begitu banyak anggota klanku? Ucap Tantai Lingyan. Awan es terbentuk di bawah kaki Tantai Lingyan. Dengan kecepatan cahaya, dia muncul di hadapan Jiao Tiger berkaki 8 dan menghunus pedangnya tanpa ampun. Jaring pedang Gletser, jatuhnya Bima Sakti. Buom, harimau Jiao berkaki 8 yang maha kuasa tidak berdaya melawan Tantai Lingyan.
Para penyintas dari Five Tiger Immortal Palace memucat karena kekalahan penjaga mereka yang pernah tak terkalahkan. Itu dulunya melindungi utopia ini, tapi sekarang itu terbunuh dalam hitungan detik. Pedang es Tantai Lingyan menggeram. Satu demi satu, mereka semua jatuh. Mereka mati. Mereka semua akan mati. Klan yang begitu besar, keberadaan yang begitu kuat menghilang dalam sekejap mata. Itu akan lenyap sepenuhnya dalam waktu sesaat. Istana Abadi 5 Harimau telah selesai, begitu juga dengan Sekte 5 Harimau Abadi. Gerbang Iblis mulai khawatir setelah mendengar berita itu. Jika semudah ini baginya untuk memusnahkan Istana Abadi 5 Harimau, maka Gerbang Iblis mereka tidak akan menimbulkan masalah sama sekali baginya. Pembunuhan yang didorong oleh balas dendam. Gerbang Iblis bahkan lebih kejam daripada Istana 5 Harimau Abadi selama insiden itu. Sekarang Istana Abadi 5 Harimau dihancurkan, Gerbang Iblis juga tidak memiliki banyak harapan untuk bertahan hidup. Semua orang di Gerbang Iblis hidup dalam ketakutan sekarang, dan penderitaan Istana Abadi 5 Harimau juga menyebar seperti api. Tantai Lingyan menyaksikan Five Tiger Immortal Palace yang hancur dari atas dan diliputi oleh emosi sesaat. Apa yang dulunya merupakan tugas yang sulit tiba-tiba bisa dicapai dengan menjentikkan jari. Dia tahu jauh di dalam hatinya bahwa dia telah benar-benar membangunkan darah Raja Iblis yang dibenci. Siluet dalam ingatannya tampaknya semakin kabur sekarang. Jika terus berlanjut seperti ini, dia mungkin benar-benar melupakannya. Dia adalah King Sui. Bahkan jika saya telah melupakan segalanya, saya harus mengingat orang ini. Bahkan jika dia menjadi orang asing, saya harus ingat. Ayah, ibu, kakak, Istana Abadi 5 Harimau telah hilang sekarang, gumam Tantai Lingyan. Di satu sisi, dia tampak bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, dia seperti berbicara ke langit. Dengan sekejap, penyu ilahi raksasa itu mengendarai awan menuju Gerbang Iblis. Di Gerbang Iblis, Mo Situ telah kehilangan semua warna di wajahnya. Bahkan sebelum dia bisa meminjamkan bantuannya ke Istana Abadi 5 Harimau, mereka sudah dihancurkan. Ini hanya berarti bahwa musuh mereka sangat kuat. Sementara dia merasa tidak berdaya melawan pertarungan yang akan datang, dia tahu tidak banyak waktu tersisa untuk pertimbangan. Ada banyak dari Gerbang Iblis yang mulai melarikan diri, termasuk Tuan Muda kedua dan ibunya. Siapapun yang berperan dalam insiden klan Tantai, diliputi oleh ketakutan, tetapi yang lain merasa lebih baik. Bagaimanapun, klan Tantai milik Gerbang Iblis dan karenanya, mereka secara teknis berada di bawah klan yang sama. Konflik antara klan Tantai dan klan Mo seharusnya tidak memengaruhi mereka jika mereka tidak memiliki peran untuk dimainkan. Beberapa bahkan mengantisipasi kedatangan pembalas dendam ini untuk mengambil alih Gerbang Iblis. Dengan cara ini, mungkin dia bahkan bisa memperkuat Gerbang Iblis. Tidak ada jaminan apakah binatang penjaga Gerbang Iblis akan menyerang wanita dari klan Tantai juga. Dia memiliki tubuh iblis-iblis, dan itu digunakan untuk menyanyikan pujian untuknya di masa lalu. Mo Situ bersiap-siap untuk melarikan diri ketika dia mendengar sebuah suara. Mo Yunkyu, Mo Situ. Suara itu membuat punggungnya merinding. Mo Yunkyu adalah ayah Mo Situ yang terluka dalam kejadian tersebut dan meninggal karena sakit tidak lama kemudian. Mo Situ menyerang dengan beberapa anak buahnya. Meskipun ada banyak orang di Gerbang Iblis, kuantitas tidak menjamin kemenangan. Selain itu, dalam pertempuran semacam ini, mereka yang lemah pasti sudah lama bersembunyi. Jika tidak, akibatnya akan menyebabkan kematian mereka. Hal licik yang kalian lakukan untuk rekan-rekan Anda di Gerbang Iblis, fakta bahwa Anda bisa meletakkan tangan pada orang-orang Anda sendiri, kalian masih memiliki hutang yang harus dibayar. Tantai Lingyan berbicara dengan dingin saat dia memperhatikannya dari atas. Berani-beraninya kamu merusak reputasi klan Mo kami dan menyebut kami licik ketika klan Tantai yang tidak cukup mampu. Apa yang akan diketahui gadis kecil bodoh sepertimu? Mo Situ tidak mau mengakuinya. Mereka yang berdarah iblis mungkin licik, tapi mereka tidak akan pernah berbalik melawan bangsanya sendiri.
Tantai Lingyan sepertinya tidak memiliki keinginan untuk memperpanjang percakapan ini. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke orang-orang di bawah untuk berkata, "Saya tidak ingin ada orang di luar klan Mo menjadi bagian dari ini. Jika tidak, bersiaplah untuk menanggung konsekuensi dari tindakan Anda sendiri." Dengan satu kalimat itu, Mo klan sendirian dalam hal ini. Apakah menurutmu Mo klan saya adalah sasaran empuk untuk dibuli? Mo Situ sangat marah. Tidak peduli seberapa kuat gadis kecil ini, dia masih muda. Bahkan jika istana abadi 5 harimau dihancurkan, dia tidak dapat memastikan bahwa dia bertanggung jawab sepenuhnya. Mo Situ, aku akan menggunakan darahmu sebagai persembahan untuk keluargaku hari ini. Penyegelan es 10.000 mil. Dengan gelombang pedang dewinya, itu mengubah tempat itu menjadi dunia yang membeku. Sebagian besar perumahan telah meledak di dunia es di bawah nol. Pusaran besar muncul di dalam segel es. Bahkan batang logam semuanya telah dibongkar dan dipatahkan. Suasana dipenuhi dengan udara sedingin es. Bahkan kulit mereka mulai menegang karena berusaha mempertahankan kehangatan. Teknik Ice Ceiling 10,000 miles tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Mo Situ, tapi itu hanya pendahuluan untuk serangan berikutnya. Ledakan jantung iblis es. Whoosh! Pedang Tantai Lingyan menerjang ke arah Mo Situ dengan mudah. Sulit untuk menangkap lintasan pedang karena tidak terlihat dalam sekejap. 1000 mil es dan salju meledak menuju pedang dewi saat itu mulai menyatu. Pedang menjadi lebih cerah, bersinar seperti kosmos yang agung. Dengan mengubah ekspresinya, Mo Situ mengambil sesuatu padanya dan melemparkannya ke arah pedang dewi tanpa peringatan. Memang tubuh iblis, dia mampu menggunakan teknik yang menakutkan dan memasukkannya ke dalam teknik pedang tipe S. Sang Patriark bahkan telah menggunakan perlindungan cermin ajaib untuk memblokir serangan itu. Jika tidak, begitu serangan mendarat di tubuhnya, bahkan cermin ajaib tidak akan bisa membantu. Beng! Suara tabrakan bergema saat pedang Tantai Lingyan diblokir. Sayangnya, item yang dihadapinya hancur dan pedangnya terangkat sekali lagi. Tingkat kultivasi ini, sebelum Mo Situ bisa menunjukkan ekspresi terkejutnya, pedang itu menghantam ke depan dengan kekuatan yang ekstrim dan hebat. Bang! Mo Situ mundur dengan sedih. Perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Ichi Confinement, dunia es menjadi lebih dingin, dan salju serta hujan es bahkan lebih tidak menentu dari sebelumnya. Mereka yang berada di dalam sepertinya bergerak perlahan, seperti perahu kecil yang terjebak di tengah badai yang mungkin bisa terbalik setiap saat. Konvergensi Gletser, riak pembantai naga. Pedang es Gletser yang tak terhitung jumlahnya menari di udara tempat mereka berkumpul. Atas perintah Tantai Lingyan, mereka menyelam menuju Mo Situ secara sinkron, seolah-olah mereka adalah seekor naga. Beberapa pedang es di belakang lebih cepat, mengambil alih yang ada di depan hingga membentuk satu pedang Ichi yang luar biasa, menusuk ke arah Mo Situ yang terperangkap. Patriark dari gerbang iblis tidak bersuara. Dia telah melepaskan semua harapan untuk bertahan melawan serangan itu. Puh! Pedang es menusuk dan menembus tubuh Mo Situ. Boomim! Pedang Ichi meledak dan Mo Situ hilang bersamanya. Selain mereka yang berasal dari klan Mo yang telah melarikan diri, yang lainnya telah tewas di dunia salju yang sedingin es. Keheningan yang mematikan. Pada saat ini, seekor binatang iblis muncul. Ukurannya sekitar 10 meter dan berwarna hitam, penampilannya mirip dengan kucing. Itu tampak seperti kucing liar besar dan memancarkan aura yang aneh. Kucing setan kuno. Ini adalah binatang penjaga dari gerbang iblis dengan darah kuno mengalir di nadinya. Itu adalah binatang iblis di alam koneksi ilahi yang ekstrim. Ia memandang Tantai Lingyan saat berbicara, "Kamu akhirnya terbangun. Mengapa kamu tidak mengambil alih gerbang iblis?" Dengan suara saja, tidak ada cara untuk membedakan jenis kelaminnya. Namun, itu terdengar seperti wanita yang lebih tua. Kucing setan kuno tidak lagi muda, tetapi masih bisa hidup untuk waktu yang lama. Tantai Lingyan mengangguk setuju. Dia tidak membenci kucing setan. Itu tidak ikut campur dalam insiden di masa lalu,
sama seperti itu tidak ikut campur hari ini. Bagi kucing setan, konflik internal bukanlah sesuatu yang akan melibatkan dirinya. Dia tidak tahu apakah kucing iblis lebih kuat darinya, karena kemampuannya yang paling menakutkan adalah keterampilan membunuh. Itu adalah eksistensi yang aneh tapi membatu. Serangannya fatal karena kecepatannya, serta gigi dan cakar yang tajam dan beracun. Suksesi gerbang iblis menyenangkan banyak orang. Bagi mereka, tidak masalah siapa patriark mereka selama gerbang iblis tumbuh cukup kuat. Dengan cara ini, mereka akan tetap terlindungi. Berita itu tidak sampai ke King Sui dengan cepat. Dia terkejut mengetahui tentang jatuhnya istana abadi 5 harimau keesokan harinya, dan oleh tangan seorang wanita dengan penyu tua. The Divine Turtle. Itulah yang mengejutkan King Sui. King Sui, ini Ling Yan. Dia sudah kembali, Bei Huang Fan berkata dengan lembut. Gerbang iblis mengklaim bahwa dia adalah eksistensi dengan tubuh iblis-iblis. Darah suci iblis dalam dirinya telah benar-benar terbangun dan klan Mo telah dihancurkan olehnya. Dia sekarang adalah patriark dari gerbang iblis, dan ada banyak pejuang kuat lainnya yang bergabung dengan gerbang iblis saat kita berbicara. Ada juga rumor bahwa bahkan ahli top 9 benua Demon Gate mungkin tidak cocok untuknya, dan mungkin dia bergabung dengan 9 benua Demon Gate. Gerbang iblis mengklaim bahwa dia adalah eksistensi dengan tubuh dewa iblis. Darah suci iblis dalam dirinya telah benar-benar terbangun dan klan Mo telah dihancurkan olehnya. Dia sekarang adalah patriark dari gerbang iblis, dan ada banyak prajurit kuat lainnya yang bergabung dengan gerbang iblis saat kita berbicara. Ada juga rumor bahwa bahkan ahli top 9 benua Demon Gate mungkin tidak cocok untuknya, dan dia bergabung dengan 9 benua Demon Gate. King Sui bingung tentang apa yang harus dilakukan atas kata-kata Bei Huang Fan. Tantai Ling Yan mampu menghancurkan istana abadi 5 harimau dan mengklaim kembali gerbang iblis. Potensi apa yang harus dia miliki untuk melakukan itu? King Sui selalu berpikir bahwa dia akan dapat mengklaim balas dendam atas namanya, dan sementara dia belum ada di sana, dia perlahan-lahan mencapai tujuannya. Namun, sekarang setelah dia kembali, dia telah menyelesaikan masalah ini sendirian begitu saja. Dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau kecewa. Dia senang bahwa dia akhirnya bisa membalas dendam, tetapi kecewa karena dia bukan lagi wanita yang dingin tetapi akrab yang dia kenal. Dia sekarang adalah Raja Iblis dan penerusnya. King Sui berada di jalur dewa pertempuran, mereka berdiri di jalur yang berlawanan tanpa kemungkinan rekonsiliasi. Darah suci iblisnya telah terbangun. King Sui tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mengubahnya. Tidak ada orang yang bisa, kecuali dirinya sendiri. Begitu saja, King Sui berdiri kalah. Dia tidak marah, tetapi dia membenci ketidakmampuannya sendiri dalam membantu pembalasannya, bahwa dia tidak dapat menyelesaikan frustrasi terpendam yang dia miliki yang mempercepat prosesnya menjadi Raja Iblis. Shen Huang dan Bei Huang Fan memperhatikan King Sui dengan tenang. Mereka tahu dari auranya yang tidak stabil bahwa dia sedang kesal. Shen Huang memegang tangannya. Jangan kesal lagi. Beberapa hal lebih rumit dari yang terlihat, dan itu akan terjadi cepat atau lambat. Mungkin lebih baik itu terjadi lebih cepat. Semakin dia menekannya, semakin kuat jadinya. Saya baik-baik saja. Saya ingin mengunjunginya, jawab King Sui lembut. Kedua wanita itu tahu bahwa tidak ada gunanya menghentikan King Sui ketika berita kembalinya Tantai Ling Yan pertama kali mencapai mereka. Karenanya, mereka tidak keberatan dan menjawab, kami akan pergi denganmu. Saya ingin pergi sendiri, King Sui menolak dengan lembut tapi tegas. Domain Raja Utara. King Sui sekarang berada di wilayah udara domain Raja Utara. Matahari menggantung tinggi, dan kawanan burung terbang di kejauhan saat mereka berkicau. Dia tidak memiliki banyak keinginan untuk menghargai lingkungannya. King Sui fokus untuk sampai ke gerbang iblis. Tiba di Demon Gate, dari sudut pandangnya, gerbang iblis menutupi seluruh gunung di atas sebuah biara. Meskipun berada dalam posisi yang tidak disembunyikan di langit di atas,
King Sui hanya berdiri diam di sana saat dia melihat tanah di bawah. Ada banyak orang yang melihatnya dan mengenalinya sebagai keajaiban istana ilahi, King Sui. Mereka menyadari perkasa Vin Guardian yang telah dia bangun dan bahkan perannya dalam pemusnahan Golden Yaksa. Setelah 2 jam, seorang wanita mendekatinya. Dia memiliki rambut panjang merah dan gaun merah tua yang tampak sama mencengangkannya. Gaun itu tidak membuatnya tampak bergairah. Sebaliknya, itu membuatnya terlihat semakin dingin dan jauh. King Sui merasakan pedihnya kesedihan. Dia telah melepas perangkat Dewi Ilahi miliknya. Saat ini, saat dia menatap matanya yang tenang, tidak ada perubahan sedikit pun. Dia menatapnya seperti orang asing. Lingyan. King Sui memanggil sekali sebelum berlari menuju Tantai Lingyan. Pedang di tangan Tantai Lingyan disempurnakan oleh King Sui, tetapi pada saat ini, pedang itu jatuh ke arahnya. Berdebar. Dengan peluit dan kilatan pedang, tubuh King Sui mundur karena benturan. Dia menatap kosong saat dia membiarkan tubuhnya terlempar ke belakang. Dia telah membidik hatinya tanpa ragu-ragu atau menahan diri, dan dia juga tidak mengambil tindakan pencegahan. Jika bukan karena Paragon Golden Armor, mungkin dia sudah mati. King Sui sepucat selembar kertas. Pikirannya terulang kembali saat Tantai Lingyan memukul dengan pedangnya, sementara dia terus menatapnya dengan linglung. Saat Tantai Lingyan hendak mengayunkan pedangnya lagi, suara seorang lelaki tua terdengar, "Kamu tidak bisa membunuhnya." Dia King Sui. Orang tua itu menghela nafas. Itu adalah kura-kura tua. Ada pergeseran di mata Tantai Lingyan. Pedangnya menebas bahu King Sui. King Sui tidak bergerak sedikit pun. Dia tetap menatap wanita ini tanpa bergerak. Dia tidak percaya bahwa dia akan membunuhnya. Kata-kata yang pernah dia katakan kepadanya muncul kembali di benaknya. "Maukah kamu membunuhku suatu hari nanti?" "Tidak, bahkan jika aku harus bunuh diri, aku tidak akan pernah membunuhmu." Namun sekarang, pedangnya telah mengiris tubuhnya. Pedang yang telah dia asah untuknya. Aliran darah mengucur dari sudut bibirnya, tapi dia tidak bisa merasakan sakit apapun. Dia mati rasa seolah hatinya telah hancur. Tidak peduli seberapa terluka dia selama pertempuran dengan musuh, dia tidak pernah merasa lelah seperti saat itu. Dia merasa seolah-olah setiap bagian dari energinya telah diserap. Pedang itu masih di King Sui. Tantai Lingyan bisa merasakan aura Battle God-nya dari sebelumnya. Dengan kebangkitan darah suci iblisnya, dia sensitif terhadap mereka yang memiliki darah dewa pertempuran. Sekarang setelah dia bertemu satu orang, wajar jika dia bertujuan untuk membunuhnya. "Sepertinya Anda telah melupakan segalanya tentang saya," kata King Sui dengan getir. Suara serak itu asing bahkan baginya. "Bagaimana hubungan kita?" Tantai Lingyan mengerutkan kening. Kata-katanya terasa seperti sambaran petir bagi King Sui. King Sui tidak tahu bagaimana menjawabnya, tapi Tantai Lingyan melanjutkan, "Ada banyak hal yang telah saya lupakan, tapi saya tidak berniat untuk mengingatnya. Kamu sebaiknya pergi. Akan lebih baik jika kita tidak bertemu lagi atau naluriku mungkin saja kematianmu." Setelah itu, Tantai Lingyan mencabut pedangnya. Darahnya tumpah saat dia berbalik dan pergi. Tubuh King Sui bergetar. Setengah dari rambut hitamnya memutih dalam sekejap. Kura-kura tua mendekati King Sui saat hatinya sakit untuk yang terakhir, tetapi bahkan dia tidak berdaya. "Hati-hati, King Sui," dia menghela napas dan berkata. Mengalihkan pandangannya ke arah kura-kura tua, King Sui memaksakan respons sederhana berupa rasa terima kasih, "Aku akan segera pergi." Orang tua itu memperhatikan King Sui saat dia pergi. Postur tubuhnya yang lurus sekarang membungkuk ke depan. King Sui adalah orang yang kuat. Tidak peduli situasinya, dia tidak pernah menjadi orang yang meringkuk. Tidak jauh dari situ, Bei Huang Fan dan Shen Huang mendekati Sun Phoenix. Saat melihat King Sui, mereka berdua terkejut saat mereka bergegas ke depan untuk memeluknya. "Apa yang terjadi, King Sui? Siapa yang melakukan ini padamu?" King Sui melontarkan senyum pahit sebelum pingsan. Seolah-olah dia masuk ke isolasi diri.
Itu adalah mekanisme pertahanan selama masa trauma, di luar kemampuan seseorang untuk menanganinya. Hati kedua wanita itu sakit ketika mereka melihat rambut putih King Sui, wajahnya yang pucat, dan lubang menganga di bahunya. Air mata mengalir di mata mereka saat mereka membawanya kembali ke istana ilahi dengan tergesa-gesa. Tubuh King Sui mampu menyembuhkan luka fisiknya dengan cepat, jadi itu tidak kritis. Luka di hatinya yang tidak bisa disembuhkan oleh orang lain. Orang-orang terkejut dengan keadaannya ketika King Sui dikembalikan ke istana ilahi. Tampak jelas bahwa dia pasti sangat terluka karena tenggelam dalam isolasi diri. Bahkan rambut hitamnya kini hampir seluruhnya memutih. Bahkan jika dia mengisolasi diri, masih ada kemungkinan dia tidak bisa keluar dari labirin kesengsaraan. Hubungan dan emosi, itulah kelemahannya yang mematikan. Dewa pertempuran emas menghela nafas. Nuolan memeluk King Sui saat air mata mengalir tanpa henti. King Sui, bangunlah. Anda harus bangun. Kami semua menunggumu. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih. Bye-bye.